Hai, balik lagi sama aku Hankun dan kali ini kita bakal bahas tentang event All Star Night ya. Walaupun sebenarnya aku nggak begitu expert tentang All Star Night ini ya, karena belum pernah rank satu sebagai free to play ya. Sebagai free to play ini agak susah kalau ngomongin tentang All Star Night. Kita udah banyak ngelakuin hal-hal yang bagus, misalkan nabung sebanyak-banyaknya. Ada aja kejadian yang bikin kita itu mencegah dari rank satu ke rank 4 ke rank 5 gitu. Mungkin kalau ya ini banyak banyak pendapatnya ya. Mungkin nanti by far kita bahas ini kalau misalkan kalian ada tips-tips boleh ya. Tapi sebagai free to play ini kalian kalau misalkan mau ngincer rank satu itu minimal ya seminimal mungkin itu sekitar 1 tahun ya baru bisa buat compete di rank satu atau rank satu sampai rank 5 itu baru nyampe gitu ya. Karena susah ya. Di sini kelihatannya masih adem ayem di hari ketiga. Nanti di hari terakhir poinnya udah nyampe 500 juta, 600 juta tuh. Itu ini agak menyebalkan sih. Apa ya? Aku pernah waktu itu compete berapa kali gitu di dulu kan top competitor itu ngaruhnya itu yang di ranking itu adalah semua player yang di satu region dulu ya. Poinnya itu masih paling tinggi itu sekitar 200 jutaan. Nah, sekarang udah nyampe sampai 800 juta nih. Terakhir kali ini tuh sekitar 9 Juni 2025 tuh kita ada di rank 5, rank satunya 718 juta, rank 2-nya 694 juta. Ini gila sih. Ini agak agak rugi kah mereka main gini? Karena awalnya nggak ada yang nyangka tuh. Makanya sejak dari dulu aku lihat wah ini gambar domba, klan domba tidak pernah aku hilangkan dari ingatan ya. Ya 03 anak domba ya. Waktu itu aku masih di FIFA 350 juta. Itu nggak bisa ke rank satu ya, kecuali kalau misalkan kalian hoki. Mungkin ini pas lagi panas-panasnya si All Star Night ini baru mulai kayaknya, dan kebetulan aku dipas-pasin sama Whale dan baru keluar si hero-nya langsung ikut gitu. Seharusnya mungkin di yang kedua, tapi pas aku lihat di batch yang kedua malah lebih tinggi lagi rank satunya. Itu agak agak sedikit mengkhawatirkan, tapi harusnya seiring ini All Star Night udah keluar cukup lama, dia rankingnya masih di atas sih, tapi nggak setinggi dan sekejam itu harusnya ya. Jadi tipsnya bagaimana untuk di All Star Night ini, perhatiin aja di day 1-nya, day 2, day 3 kondisinya kayak gimana ya, apakah sudah rame yang masuk atau enggak. Biasanya kalau misalkan rank satunya itu udah banyak nih yang 100 jutanya di atas, ada 4 orang sampai 5 orang, berarti itu kemungkinan buat kita dapetin rank atas itu agak susah, terutama kalau kalian lihat border VIP ya. Kita suka perhatiin aja di rank satu rank 2 itu kayak dia kayak gimana nih sih pemainnya, tipe kayak bagaimana nih. Kalau misalkan yang joinnya adalah penimbun, misalkan ada farmer, atau misalkan kayak gini nih, kayak punya VIP club terus komentar ID-nya 20-an, berarti dia ini termasuk kelompok whale, yang walaupun sebenarnya kayaknya kalau dia tuh nggak fokus ke infanteri sih, kayaknya dia cuma iseng mau ngambil aja, soalnya kan dia fokusnya ke rider. Kebetulan aja sih kalau dia rank 5 ya. Kalau di sininya dia bisa di rank 4 juga sih. Jadi makanya agak sedikit menerawang-rawang kalau misalkan untuk main di sini. Tapi kalau misalkan kalian pengen kejar, nggak usah ngelihat ranking misalkan, atau rankingnya terlihat bagus. Nah, bagaimana cara memaksimalkan dari day 1 ke day 6? Kita lihat aja di day 1 ada chance buat dapetin poinnya itu sumbernya dari mana aja. Kalau di sini kan dari speed up yang paling kelihatan jelas ya. Jadinya kita bisa fokus pakai semua speed up di hari pertama, karena dia menghasilkan kita setiap 1 menit speed up itu 250 poin. Karena di hari terakhir cuma 200 poin. Jadinya itu merupakan hal yang bagus untuk dipakai, dimaksimalin pokoknya sampai 100 juta aja di hari pertama ya. Dan pakai speed up-nya itu kemana? Ya yang jelas sih buat ini sih, buat research. Apalagi kalau misalkan kalian teknologinya masih belum kebuka, masih belum buka T6, itu bisa dimaksimalin. Terus untuk latih si squad juga ya, misalkan ini si speed up-nya udah habis buat research, nah kita ke latih ke si
pasukan, tapi latihnya itu jangan tiba-tiba langsung ke T6, atau misalkan di tier maksimal kalian misalkan kalian punya T4. Nah, jangan langsung train ke T4 semua, tapi kalian fokus sana ke satu tier di bawahnya gitu, ke T3. Jadinya di hari pertama speed up-nya kepake buat itu, sisain speed up-nya sedikit buat di hari selanjutnya. Jangan semuanya dihabisin, karena di hari selanjutnya itu bakal lebih benefit, karena ada peningkatan troop ya, tier troop. Dia tuh ada di hari ketiga nih di saat ini, dimana setiap naik troop nih, train squad, ketika ngelatih squad T6, kamu tuh mendapatkan 150 setiap satu pasukan. Nah, sekali train pasukan kan itu 2000 ya, 2000 dikali 150 itu kan sekitar 300.000. Nah, daripada poin 300.000 itu di sini kita dapatnya mending ke speed up dia lebih banyak, karena untuk melatih T6 kan butuh waktu yang banyak dan lebih benefit ke sini cenderungnya untuk speed up dipakai ke situ gitu. Jadi latih T5 dulu di sini pakai speed up-nya, sisain speed up-nya sebagian buat di D3 buat ningkatin yang tadi T5 ke T6. Jadinya kita dapat maksimal nih poinnya di hari 1 banyak, poinnya di hari 3 juga banyak, kecuali kalau kalian di hari pertamanya udah fokus ke research semua dan speed up kalian banyak, itu nggak jadi masalah ya. Nah, speed up itu dapatnya dari mana? Kalau free to play, kalau bisa usahain buat join aliansi yang banyak spendernya, yang aliansi gift-nya udah level 20 biasanya itu memberikan banyak kotak-kotak yang menghasilkan banyak speed up sih, itu lumayan banget buat ngejar TC. Dan apakah harus nunggu 1 tahun? Disaranin sih nunggu sama-lamanya sebisa sesabar mungkin sih kalau misalkan kalian pengen rank 1 kalau sebagai free to play. Tapi kan bosen ya, baru main terus disuruh nunggu 2 tahun keburu pensiun gitu. Jadinya gimana kalau misalkan kondisinya kayak begitu? Nanti kita bahas tentang itu deh. Nah, di hari keempat ada vehicle. Kalau misalkan vehicle ini fokusnya ke upgrade device ya, yang mana kalau di bengkel atau workshop itu ada di sini workshop, lalu di bagian sini nih ini meningkatkan banyak poin, terutama jangan kalau misalkan player baru dan ini belum T3 semua, jangan buat di upgrade semuanya ke emas dulu ya ke sini, tapi biarin aja punya T1 atau di T2 gitu, karena buat nge-unlock T3 ini kalian poinnya langsung ngeboost banget buat di All Star Knight atau Top Commander. Itu kita ningkatin satu level yang biasa nih dari level 16 ke level 17 paling nambahnya sekitar 8 juta 10 juta. Tapi kalau misalkan nge-unlock dari misalkan kalian belum punya T3 ini, masih T2 atau T1 ke T3, itu nambah might-nya kan gede banget gitu. Karena dihitungnya berdasarkan might nih. T3 ngebuka itu nge-unlock 348.100 might. Maka dari itu biasanya kalau misalkan kalian nge-unlock itu langsung 50 juta di sini si poinnya nih untuk vehicle and zombiedom di hari keempat ya nih. Setiap satu highest vehicle might yang kita peroleh itu kita dapat 150 poin. Kalau misalkan 300.000 gitu kan. Nah, kita dapat poinnya berapa? 45 juta tuh. Nah, itu yang pengen kita cari gitu untuk, bener kan perhitungannya? Ya, 45 juta. Jadi itu yang beneran nge-boost poin vehicle might bisa nyampe 100 juta. Jadi di sini 100 juta, di hari keempat 100 juta, di hari ketiga bisa 100 juta juga gitu. Jadi 300 juta. Nah, kalau misalkan Roulette and Herodom sih ini yang jadi permasalahan dari free to play ya. Antara nabung gems banyak-banyak atau nabung si tokennya banyak-banyak, atau pilih top up hari itu juga, karena misalkan kalau misalkan kalian kompetisi sama whale biasanya mereka banyak main di hari kedua juga, walaupun sekarang agak cenderung sepi karena whale yang tingginya kan udah pada maksimal gitu. Jadinya harusnya lebih aman dan lebih nyaman untuk free to play zaman sekarang seharusnya, tapi terus lihat kondisinya ya di hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat gitu ya. Selanjutnya di hari kelima, armament dan equipment dem ini sebenarnya nggak banyak yang bisa kita oprek otak-atik karena nggak terlalu meningkatin banyak poin, kecuali kalau kalian seharian pengen nge-kill zombie itu boleh banget di hari ini ya, karena kalau di hari akhir semua sumber poin itu dipangkas kayak di sini 40 level zombie itu 8.400, sedangkan kalau di hari terakhir kalau nggak salah 6.400 gitu, itu nurunnya lumayan banyak ya. 6.720 itu kalau misalkan dikali 100 itu kita bisa beda poinnya lumayan banyak.
dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Jadinya maksimalin aja hari ini misalkan untuk main armament tracking kita punya banyak di Hound. Terus Hound armamentnya biasanya aku nggak pakai elite chips buat ini ya, karena lebih baik pakai elite chips buat event yang ada rankingnya buat dapetin si ramuan merah yang susah buat didapat itu. Kalian bisa dapetin ke situ aja. Aku nggak saranin buat pakai elite honing chips di sini. Dan equipment sama parts sih ini hampir lupa ya, karena aku udah maksimal si equipment di profilnya. Ini yang ningkat banyak tuh. Kalau dulu tuh aku suka nyimpen si carbon steel itu buat ningkatin ini ke merah nih. Nah itu kok disimpan aja gitu, disimpan, dan sekali ningkatnya ini biasanya dia poinnya langsung ningkatnya banyak. Jadi kalau gitu, kalau di free to play yang masih belum maksimal si profilnya, kalian bisa dapetin banyak poin juga di hari ke-5 ini ya. Di day 5 bisa nyampe 100 juta juga kalau begitu, kalau misalkan kalian benar-benar sabar untuk menjadi pura-pura orang lemah sama 2 tahun lalu tiba-tiba jadi sangat ya lumayan kuat lah di hari sekarang. Pada saat kalian join ke All Star Night pertama kalian ya, itu bisa dipertimbangin sih. Terus Magic Ticket, Armory Card, dan Arrow juga misalkan kalau kalian pakai. Oh ya, dan hari terakhir ini nggak terlalu banyak yang harus dipikirin sih kalau di hari terakhir, soalnya poinnya udah banyak dipangkas. Paling hari terakhir tuh biasanya lebih ke ini sih, Arrow sama kalau zombie sih aku saranin bukan di hari terakhir sih, lebih baik di fase kelima ya. Karena di hari 6 dan 7 atau Sabtu Minggu ini poinnya udah banyak sekali berkurang ya. Lebih baik jangan dipakai, kecuali kalau misalkan speed up-nya kalian udah pakai semua nih. Terus dari hadiah-hadiah kayak beginian nih, kita dapat speed up ya, boleh dimaksimalin juga di hari terakhir gitu ya. Untuk store juga di sini pilih aja kayak yang mana yang paling bagus. Kalau aku sih milihnya yang speed up ya, soalnya nggak kepake yang lainnya. Speed up, kalau di sini pilihnya bisa speed up juga armament tracker, soalnya sampah. Terus di sini bisa pilih carbon steel atau outpost toolbox. Kalau misalkan udah maksimal ke premium metal, nggak ada yang bagus sebenarnya di sini. Nah yang bagus itu di sini sih, bisa ngambil ke Superb Shoes Spec Choice Box dulu. Kedua yang part materials, baru ke high carbon steel karena ini bisa didapetin dengan mudah. Terus ya di yang terakhir, kalau misalkan kalian pakai ini si Splendid Style, bisa ngambil si Superb Backpack Frag Choice Box Energy Core, baru ke Legendary Hero Fragment. Ngomongin tentang Splendid Style juga, ini juga event yang perlu butuh nabung banyak sih. Dan aku udah cobain, kalau nabungnya kita join event secara reguler 600 itu dapatnya sedikit sekali ya. Lebih baik kita nabung sampai 6.000 atau 7.000 nih si pahatannya. Dan selalu perhatiin sih joinnya itu jangan pas awal-awal banget, karena biasanya yang penimbun, atau misalkan kita sekarang nih posisinya si Titan ini ada di rank 1 3.000 pakai si pahatannya. Ntar tiba-tiba di detik-detik terakhir itu ada yang di atas kamu gitu. Jadinya kamu menjadi kesusul. Lebih baik kita mainnya kayak gitu aja di menit terakhir. Oh, ngelihat kondisinya kayak gimana. Oh, ternyata masih bisa dikejar nih. Masih cukup rendah poinnya, nggak ada yang nyampe 6.000 atau 7.000. Si pahatannya masih cukup rendah di 2.000 gitu. Nah, kalian bisa maksimalin di situ, dan kalian nggak usah khawatir buat nge-spam itu karena kalian udah punya banyak disimpan gitu, ada 6.000 7.000. Dan pasti dapetin rank 1. Kalau gitu kan dapat 250 energi core, yang mana susah buat didapat energi core ini ya. Susah sekali sih ini. Kalau misalkan kalian nggak nabung, susah banget. Mau whale pun kalau mau dapetin Splendid Style ini lumayan mahal sih buat top up-nya. Mereka berkorban banyak uang sih. Kecuali kalau uang itu hanya sekedar kertas yang bertebaran, jadinya mereka nggak khawatir tentang itu. Itu tentang Splendid Style. Dan kalau misalkan kalian udah pakai pahatan itu ya ke store tadi dengan opsi-opsi yang tadi ya. Terus apalagi challenge ini juga, setiap kali kita pakai si pahatan juga bisa dapat speed up dan ya poin All Star Badge tambahan. Terus kalau misalkan cara dapetinnya itu dari mana, di sebelah kanan atas ya, di sini ada All Star Choice Pack yang mana cukup mahal kan, bisa dilihat 30 exquisite file itu 499 gold. Ya, walaupun kita dapat bonus 1 Superb misalkan,
ini tuh bukan cuma satu kali sih, kayaknya biasanya kalau misalkan offer kayak gini pas 99, terus kalau misalkan kita udah beli muncul yang 999, si exquisite filenya mungkin 60 atau 70 gitu, terus naik lagi naik lagi naik lagi. Itu biasa yang dibeli sama whale ya. Kalau misalkan free to play pun nggak masalah, masih bisa nyusulin whale asalkan sabar, lebih sabar sedikit, nggak sesusah top commander tadi buat ranking 1 sih seharusnya. Hanya butuh waktu yang cukup lama buat ngambil itu dan punya hoki buat nggak ketemu whale gitu aja sih. Itu untuk Splendid Steel. Dan untuk Great Hunter belum dibuka eventnya, tapi kita masih bisa lihat hadiahnya dari ranking, terus di Great Hunter, terus rewards. Kita bisa lihat di ranking 1 ini hadiahnya udah sangat menciut ya. Biasanya kalau zaman dulu kita tuh dapatnya bukan 60, tapi kalau nggak salah tuh 60 dengan 60 atau 40 dengan 40 gitu, ada 2 hero gitu. Ini sekarang kita cuma dapat 1 doang. Emang si DLS ini agak-agak pahit. Ya, untuk Great Hunter itu sebenarnya ini adalah jalur cepat untuk mendapatkan fragmen tanpa berkompetisi atau mikir-mikir atau nabung-nabung di Top Commander dan Splendid Steel. Kalian nabung aja 500 dan kalian udah auto dapet si hero-nya, walaupun gak sebanyak di Top Commander. Kalau misalkan kalian targetnya adalah seenggaknya dapet si hero fragmennya aja, si Sakuranya aja, biarin si golden fragmennya aku udah punya 600 atau 700 gitu, tinggal dipakein, yaitu boleh ikutnya Great Hunter aja, nggak usah ikut ke yang lain juga boleh, atau misalkan mau all in semua juga boleh. Tapi aku juga biasanya kalau misalkan ada keluar hero baru cuman ikutnya Great Hunter doang. Kalau saat ini sih aku ikut-ikut aja karena aku udah cukup capek lelah untuk nabung lagi si speed up-nya. Dan agak susah juga kalau misalkan udah maksimal tuh. Kalau misalkan udah maksimal kan si hari poin ke 5-nya gini, kayak ininya udah nggak bisa di-upgrade banyak nih, udah susah buat di-upgrade-nya untuk free to play. Terus si vehicle workshop-nya nih udah T3 semua, susah buat dapetin 1 jutanya. Terus research-nya juga udah hampir full semua, jadinya speed up-nya nggak tahu ya apakah masih bisa menunjang banyak poin di sini, karena cuman ini aja yang belum ke unlock nih. Jadinya aku ikut si event Top Commander ini cukup reguler saja, asalkan seenggaknya dapat fragmennya di poin kecil gitu, karena di atas biasanya poinnya gede kan. Di poin bawah ini cuma dapat cuman misalkan nge-earn 50 juta aja nih, 54 juta aja, rank 10 bisa dapat sekitar 40. Dan kalau misalkan kalian selalu ikut ya lama-lama juga kan cukup banyak yang dikumpulin daripada harus 700 juta gitu. Terus kalah di rank 2 150. Sedangkan kita dapetin rank 10 ini di constantly 150 juta. Ya lebih untung ini gitu. Gak usah capek-capek pikiran, gak usah emosi. Kalian bisa dapet ini secara berkala gitu dapetnya. Hero-nya udah bisa kita upgrade sejak duluan, gak usah nunggu saat itu langsung upgrade semua, dan kita bisa lebih enjoy gamenya ya. Ya kayak gitu untuk Great Hunter. Kalau untuk zaman sekarang sih Great Hunter nggak banyak kompetisinya, biasanya rendah sih yang ikut poinnya. Biasanya kalian nge-spend 600 si arrow aja udah rank 1 sih. Jadi nggak perlu dikhawatirin untuk Great Hunter. Walaupun kalau dulu kalau rank 1 tuh ada rankingnya lagi, dapetin si squad skin voucher tuh. Cuman sayangnya udah ngumpulin banyak-banyak, ganti eventnya ya, arrow-nya jadi nggak dapet squad skin voucher. Squad skin voucher itu yang mana? Yang ini ya, Mars skin, sorry ya, yang skin store ini nih yang dapat ini nih, squad skin voucher. Bener, squad skin voucher yang Mars ini dapetin banyak itu. Kalau yang 1 tuh kalau nggak salah dapat 60 gitu ya dulu. Udah tabung lama-lama ganti event ke All Star Night. Ya udahlah. Jadi maksimal aja untuk All Star Night. Kalau misalkan kalian punya banyak tips-tips lain boleh. Oh ya, sama biasanya kalau misalkan kalian pengen masuk tentang itu ya, tentang latih pasukan, kalian juga bisa pakai ini nih. Bisa pakai squad training expansion nih, 20.000 biasanya. Itu bisa dimanfaatin buat di hari di hari ketiga. Jadinya kalian di hari pertama maksimalin semua speed up-nya. Nah, misalkan kalian udah cukup nih di hari pertama. Nah, kalian
aktifin si training ininya, aktifin si training expansionnya, misalkan 20.000 itu kan sekitar berapa hari? Di sini 15 hari gitu. Kalian pakai speed up-nya di hari pertama. Nah, sisain tinggal misalkan ini si durasinya tinggal 2 hari gitu, tinggal 2 hari atau 3 hari. Nah, pas di hari ketiganya kan di hari sini itu yang tadinya 3 hari udah tinggal cuman beberapa jam lagi, misalkan 12 jam. Nah, kalian tinggal pakai di saat itu, jadinya poinnya gede banget yang bisa kita dapatin di hari yang ketiga ini gitu ya. Karena kita pakai trainingnya speed up-nya di hari pertama. Nah, buat dapetin si pasukan yang kita latih itu, kita dapetinnya di hari ketiga. Jadinya banyak poin yang kita dapetin. Itu adalah satu triknya juga ya. Walaupun aku udah hampir lupa trik itu karena udah nggak ikut lagi. Ya, udah lebih enjoy ke gamenya daripada kompetitif ya untuk sekarang-sekarang. Karena di posisi atas-atas sekarang ini whale sudah sangat banyak dan village juga udah cukup banyak whale-whale-nya. Jadi ya udah kita coba cari aja event-event yang bikin kita enjoy lah. Jadi kayak gitu aja. Kalau misalkan kalian ada tips atau saran atau komentar, boleh komentar aja nih. Ada tips dan triknya lagi bang yang lain, boleh. Dan kita ketemu lagi di video aku selanjutnya ya. Oh, tentang roulette juga ya. Roulette tuh nggak salah udah nggak ada hari ini. Ya, tentang roulette juga itu kalian bisa spin pakai gums dan apa lagi? Kalau misalkan kalian mau cari hoki, roulette itu setiap baru reset ya. Misalkan ganti hari 0 UTC di jam 7 pagi WIB. Nah, kalian langsung nge-roulette itu karena banyak yang nge-spin, chance kita buat dapetinnya juga banyak karena banyak yang ngelakuin spin itu gitu. Jadi di saat itu banyak chance yang keluar gitu. Soalnya kalau misalkan kita nge-spin di malam-malam, misalkan di saat semuanya sepi, kalau misalkan kita nggak hoki ya beneran nggak hoki, kosong banget gitu. Harus cek lah kapan waktu hokinya atau kapan waktu misalkan sekali spin, free spin menang, nah biasanya langsung all in di saat itu. Jadi thank you and we'll see you on the next video. Kalau kalian suka boleh like, kalau kalian kurang suka boleh dislike, kalau kalian tertarik boleh subscribe, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Aku Han Kun say goodbye. Bye.